Aku bukan menantu sampah. Bab 956 menguasai kota Sansui. Rocky berkata, ada banyak pil penguat tubuh di keluarga Wang. Semua itu berlevel terlalu rendah bagiku, jadi aku tidak membutuhkannya. Tapi, pil itu masih berefek untuk meningkatkan penguatan tubuh keluarga Song. Selain itu, kamu juga boleh mengambil dan menggunakan berbagai harta pil yang ada di gudang. Masih ada beberapa artefak kelas menengah yang tersisa di gudang. Kamu boleh ambil yang mana saja sesuka hatimu. Warren terbengong, tidak berani percaya. Dia berkata dengan emosional, Tuan Lin, semua pil di gudang dan artefak akan benar-benar diberikan untuk keluarga Song. Rocky mengangguk. Memang ada banyak pil bagus di gudang keluarga Wang, tetapi pil yang dibuatnya sendiri lebih bagus ratusan kali daripada pil keluarga Wang. Jadi, dia sama sekali tidak memerlukan pil keluarga Wang. Di matanya, artefak kelas menengah yang tersisa juga tidak berbeda dengan sampah. Dia tidak butuh. Tetapi semua pil dan artefak itu sangat berharga bagi ahli spiritual tingkat rendah. Semua itu bisa membuat keluarga Song menjadi keluarga yang kuat di kota Sansui. Warren sangat senang. Dia menumpu kedua tangan di lantai, tidak henti bersujud. Terima kasih, Tuan Lin. Keluarga Song akan mengingat rahmat agung Tuan Lin. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan mengelola kota Sansui dengan baik untuk Tuan Lin. Kalau Tuan Lin memberi perintah, keluarga Song pasti akan menjalaninya dan tidak pernah mundur. Pada saat ini, ketua mengangkat kepala dan berkata dengan gemetar, Tuan Lin, kini kekuatan spiritual di kota telah habis. Agaknya tempat ini tidak lagi cocok untuk berlatih ilmu spiritual. Tidak apa-apa. Rocky melambaikan tangan, lalu menginstruksikan orang untuk membawa Warren ke gudang. Meskipun kekuatan spiritual di kota Sansui telah habis, kalian semua tidak perlu khawatir. Nantinya aku akan membentuk formasi pembentukan kekuatan spiritual. Dalam waktu 1 tahun, kekuatan spiritual di kota Sansui bakal berangsur-angsur pulih. Kerumunan mulai bubar. Ada banyak keluarga yang sangat kesal karena keluarga Song yang merupakan kelas terendah di kota malah menjadi ketua. Mereka terlalu sombong. Ketika Rocky baru datang ke kota, mereka hanya menganggapnya sebagai orang luar dan tidak memandangnya penting, sehingga mereka pun melewatkan kesempatan bagus. Sekarang keluarga Wang telah jatuh, agaknya giliran keluarga Song yang akan bangkit. Kini beberapa keluarga yang biasanya meremehkan keluarga Song buru-buru mengutus orang ke keluarga Song untuk memberikan hadiah, sibuk menyanjung dan mengambil hati keluarga Song. Mengambil hati keluarga Song berarti mengambil hati Rocky. Warren sangat senang. Setelah memandu keluarga Song ke gudang untuk mengambil pil, dia membawa seluruh keluarga untuk berterima kasih kepada Rocky. Kemudian mencari tempat tinggal terbaik di kota dan dengan hormat mengundang Rocky untuk tinggal. Memurnikan sebuah roh pedang menguras banyak kekuatan spiritual Rocky, jadi dia pun kembali ke ruangan untuk beristirahat. Dia mengulurkan tangan, warna emas samar-samar muncul di telapak tangannya. Itu adalah roh pedang yang berbagi tubuh dengannya. Roh pedang telah lahir dan terhubung dengan pikirannya. Saat memurnikan roh pedang, aku mengalami banyak bahaya. Kalau bukan karena batu obsidian, agaknya aku tidak akan berhasil memurnikan roh pedang. Rocky merangkapkan kedua telapak tangan, bermeditasi di ruangan. Situasinya barusan mungkin telah tersebar sampai ke telinga Marson. Takutnya Marson akan bekerja sama dengan keluarga Wu, jadi, Marson harus segera diusir dari lembah naga langit.
Rocky berencana untuk beristirahat semalam sebelum pergi ke Lembah Naga Langit pada keesokan harinya. Di Lembah Naga Langit, di tengah sebuah pondok, api unggun sedang mengamuk dan dikelilingi oleh sekelompok pria bertopeng dengan atasan telanjang. Mereka memegang garpu kayu sambil menari tarian aneh di sekeliling api unggun. Ada juga 5 pria bertubuh kekar yang memakai topeng bertaring hijau sambil memukul genderang yang terbuat dari kulit manusia. Marson duduk di panggung tinggi, menatap api unggun dengan tatapan dingin. Tetua, tidak sangka Rocky tidak mati di bawah sambaran petir, sebaliknya, dia malah berhasil memurnikan artefak hebat, bahkan salah satu dari 4 wali terhebatku, serigala iblis, pun dihancurkan hingga berkeping-keping olehnya. Sekarang kalau kita tidak membunuh Rocky, dia mungkin akan membunuh kita juga. Tetua duduk di samping dengan ekspresi serius, menatap api unggun dan berbicara perlahan. Meskipun dia kuat, tetap saja ada saatnya dia ceroboh. Aku sudah meletakkan sebuah bidak catur di sisinya sejak lama, sekarang saatnya menggunakan bidak itu. Marson menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, mohon pertimbangkan usulan aku sebelumnya, yaitu mengundang binatang suci keluarga Wu. Kalau tidak, kita sama sekali bukan lawan Rocky yang mempunyai artefak hebat itu. Kekuatan binatang suci terlalu besar, aku takut kalau binatang suci dilepaskan, seluruh lembah naga langit bakal hancur. Tetua mengernyit, ini terlalu berbahaya, kita sebaiknya memanfaatkan bidak catur itu lebih dulu sambil menunggu kesempatan. Segumpalan api meroket ke langit. Pria kekar yang mengelilingi api unggun mengeluarkan jeritan aneh. Mereka menangkap domba, ayam, kelinci, dan makhluk hidup lainnya yang telah disediakan, lalu melemparkan semuanya ke dalam api. Nyala api tiba-tiba meledak, api merah berangsur-angsur berubah menjadi warna gelap yang aneh. Di tengah malam, Rocky duduk bermeditasi di lantai, kekuatan spiritual mengalir di dalam tubuh. Pada saat ini, dia mendengar suara langkah kaki yang ringan, energinya terasa sangat familiar. Rocky perlahan membuka mata, dia melihat Sutinah mengenakan piyama putih yang sangat tipis, membuka pintu dan berjalan masuk dengan menawan. Dia bertanya, ada apa kamu mendatangi aku? Apakah aku tidak boleh mendatangimu di saat tidak ada urusan? Sutinah mengedipkan mata, mendekati Rocky dengan tampang penuh godaan, kamu begitu baik padaku, serta memberiku sutra salju dari keluarga Wu, apakah aku tidak boleh berterima kasih padamu? Rocky tidak berbicara, bermeditasi di lantai dan menatap Sutinah tanpa bersuara. Sutinah menghampirinya, berlutut dan mencolek dirinya, ini sudah tengah malam, kamu cuman tahu untuk bermeditasi, apakah kamu tidak merasa bosan? Apa yang membosankan? Kata Rocky dengan nada tawar. Aroma samar sabun mandi mawar tercium dari tubuh Sutinah, rambutnya setengah basah, tetesan air bening menggantung di kulitnya yang kenyal, tampak jelas bahwa dia baru saja mandi, bahkan piyamanya pun setengah kering dan setengah basah. Dia mengenakan gaun tidur suspender berpotongan rendah, berkaki ayam, sepasang kaki putih bak giok yang tampak indah. Rocky hanya sekilas melihatnya, lalu mengalihkan pandangan dengan tenang. Tiba-tiba, tubuh indah membungkuk dan berskamur langsung di lengan Rocky. Lagian istrimu tidak ada di sini, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan? Sutinah menempel ke punggung Rocky seperti ular sanca, suasana terasa panas. Tapi Rocky malah tetap bermeditasi, seperti pertapa tua yang terkonsentrasi penuh, tidak bergerak sama sekali. Mata Sutinah memerah, dia hampir menjatuhkan diri ke tubuh Rocky.
Rocky tiba-tiba mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat, menyodokkan jari ke pertengahan alis Sutinah. Kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Sutinah. Wajah Sutinah tiba-tiba berubah cemberut, mata memerah, mulut terbuka, mendesis ringan. Syah. Rocky menyodokkan satu jari, ketika dia hendak menyodok jari lainnya, Sutinah terpantul sejauh 4-5 meter seperti pegas, lalu menempel di dinding seperti tokek, menatap Rocky dengan ganas. Energi hitam tiba-tiba menyembul di wajah yang semula tampak cantik, ada mantra aneh yang tersirat dalam energi hitam tersebut. Tak sangka kamu bisa tahu. Suara yang keluar dari mulut Sutinah bukanlah suara asli Sutinah, tapi suara pria yang rendah, seperti monster di neraka. Rocky perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, keluar dari tubuhnya sebelum aku melakukan apapun. Haha. Sutinah mencibir, kalau kamu mau aku meninggalkan tubuh ini, bunuh dia. Tapi jangan lupa, aku telah berada di dalam tubuhnya selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah lama menyatu dengan jiwanya, tidak ada yang bisa mengeluarkan aku dari tubuhnya, kecuali dia meninggal.